warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Lestari dengan NIM 2210 di mana prodi yang saya ambil adalah Hukum Ekonomi Syariah, dan kali ini video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas UTS di mana dosen pengampu adalah Bapak Agus Siswanto. Pada kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis Islam. Sebelum kita memasuki dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan sedikit apa sih itu yang dimaksud dengan bisnis dan apa juga itu yang dimaksud dengan etika. Nah, bisnis sendiri adalah suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Nah, setelah itu ada juga namanya adalah etika. Etika itu adalah suatu kebiasaan atau tabiat yang harus dipegang teguh oleh seorang pembisnis, yang dimana etika ini adalah sebagai pembatas untuk seorang pembisnis itu tidak keluar dari syariat Islam. Nah, pada saat pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sedikit kisah Rasulullah yang beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau juga seorang pembisnis yang mempunyai akhlak dan mempunyai strategi bisnisnya itu yang sangat bisa dibilang adalah yang sangat baik di dalam strategi bisnis. Nah, Rasulullah sendiri adalah Rasul kita yang beliau mulai berdagang itu pada umur 12 tahun, yaitu ketika mengikuti dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika itu beliau berdagang ke Syam, di mana barang yang diambilnya adalah barang dari Khadijah. Nah, Rasulullah sendiri ketika berdagang itu beliau mencerminkan akhlak yang mulia, perkataan yang sopan santun, serta beliau adalah orang yang jujur, yang dimana ketika beliau misalnya ditanya, "Wahai Muhammad, bagaimana keadaan barang ini?" Beliau mengatakan dengan jujur, "Wahai fulan, barang ini misalnya hanya bisa dipakai untuk 2 hari ke depan." Seperti itu contohnya. Selain itu juga teman-teman, di dalam bisnis juga kita itu mempunyai di dalam Islam yaitu zakat. Nah, kalau misalnya kita tuh sudah mempunyai bisnis yang maju, nah kita juga di dalam Islam ada zakat yang kita misalnya sudah mencapai haul dan nisabnya. Kemudian apa sih tujuan dari misalnya seseorang itu untuk berbisnis? Nah, ada beberapa tujuan dari orang kenapa dia memilih untuk berbisnis. Yang pertama, tujuannya kita niatkan adalah untuk mendapatkan ridha Allah, yang dimana bisnis tersebut kita niatkan dan sejalannya itu adalah untuk mendapatkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keuntungan yang kita dapat kita niatkan untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kan lagi booming tuh yang dimana Palestina secara sekarang itu dibom secara habis-habisan oleh Israel. Nah, saat ini peran kita adalah mendoakan serta membantu mereka. Membantunya bisa dalam bentuk donasi, bisa bentuk misalnya kita mengirim pakaian dan makan sebagainya. Selain itu juga, kalau kita misalnya berbisnis, maka kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, yang dimana mungkin ketika kita berbisnis, masyarakat itu bisa bekerja dengan kita, bisa mendapatkan penghasilan gitu. Selain itu juga, ketika kita berbisnis, kita itu dapat memperluas networking, yang dimana misalnya kita hanya pergaulannya tuh di kampung. Ketika kita bisnis, kita bisa sampai ke luar negeri gitu. Jadi bisnis ini tuh ketika kita mulai berbisnis, manfaatnya atau dari hal yang kita dapat itu sangat banyak. Kemudian ada yang sebenarnya etika di dalam Al-Quran itu maksudnya apa sih? Nah, di dalam Al-Quran sendiri makna etika itu ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu ada namanya al-khair atau kebaikan,
Kenapa? Karena ketika kita sudah mempunyai etika atau mempunyai moral yang baik, maka yang ada adalah sesuatu yang kita lakukan itu adalah sebuah kebaikan gitu. Kemudian ada namanya al-barru, yaitu kebajikan. Ketika kita di dalam berbisnis mempunyai etika, maka sesuatu itu kita bisa misalnya dengan rajin sedekah, rajin berbagi dan lain sebagainya. Kemudian etika di dalam Al-Quran itu mempunyai arti ketakwaan. Nah, ketika kita di dalam berbisnis kita mempunyai moral yang baik, maka itu secara tidak langsung membuat hati kita itu terpaut sangat dekat, merasa kita tuh selalu diawasi oleh Allah. Ketika kita berdagang misalnya, kita selalu berusaha untuk jujur karena kita yakin bahwa Allah itu adalah yang selalu mengawasi kita gitu. Nah, selain itu juga ada alasan kenapa di dalam berbisnis itu kita dibutuhkannya etika. Yang pertama, agar tidak terjadi kebangkrutan materi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Misalnya ketika kita berbisnis atau kita berdagang, kalau kita tidak mempunyai misalnya batasan untuk mengendalikan hawa nafsu kita atau mengendalikan perilaku kita, kita bisa misalnya kita mempunyai kebiasaan hidup boros. Nah, itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa salah? Karena kita secara tidak langsung kita tidak bisa mengelola nanti modal yang akan kita keluarkan untuk membuat bisnis tersebut. Kita habis untuk foya-foya dan lain sebagainya. Kemudian alasan kita dibutuhkannya etika yang pertama agar kita mempunyai moral yang baik atau mempunyai perilaku yang baik. Nah, seperti Rasulullah, beliau berdagang dibarengi dengan akhlak, kejujuran dan perilaku beliau yang sangat mulia membuat orang itu tersentuh. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau sebuah panutan yang dimana berdagang disertai dengan akhlak, perilaku dan jujur, yang itu sendiri membuat orang-orang di sekelilingnya sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, teman-teman, selain dalam etika bisnis Islam, ternyata ada juga etika bisnis konvensional. Kenapa sih ada juga etika bisnis konvensional? Karena di masyarakat Indonesia sendiri masih banyak nih bisnis-bisnis itu yang menggunakan prinsip konvensional ini. Nah, prinsip konvensional ini sendiri ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu ada namanya keadilan distributif, yaitu keadilan dan kesetaraan. Ternyata di dalam konvensional juga mereka memegang keadilan dan kesetaraan. Misalnya yaitu antara bawahan dan atasan, mereka tetap memegang teguh itu sehingga bisnis yang mereka jalankan itu juga berjalan dengan lancar. Kemudian ada namanya utilitarianisme atau kalkulasi untung dan rugi. Nah, di dalam bisnis konvensional dibahas ketika mereka memulai bisnis, mereka akan sepakat untuk pembagian dari keuntungan mereka. Nah, yang ketiga ada namanya universalisme. Yang ketiga ada namanya universalisme atau kewajiban. Nah, di dalam etika bisnis konvensional juga harus ada namanya seseorang pembisnis itu mengetahui kewajiban dia, dan misalnya kewajiban dia yang misalnya dia sebagai bos, berarti dia harus mengetahui kewajiban dia adalah misalnya untuk mengayomi karyawannya dengan tidak memberatkan atau membuat karyawannya itu tertekan misalnya. Kemudian ada namanya yang keempat yaitu hak atau kebebasan individu. Di dalam etika bisnis konvensional juga diberikan hak seseorang untuk misalnya melakukan bisnis itu sesuai dengan hal yang bisa dia lakukan, diberikan kebebasan untuk melakukan apa yang ia senangi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada namanya relativisme, yaitu kepentingan pribadi. Nah, pasti dalam bisnis itu kita ingin adanya keuntungan. Nah, di dalam etika bisnis konvensional boleh ada namanya kita mementingkan misalnya untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan pribadi kita, misalnya untuk membeli rumah, membeli motor dan
bisnis ini buat apa? Misalnya kita mempunyai ingin beli rumah gitu, atau kita ingin beli motor, maka di dalam bisnis konvensional ini boleh kita adanya namanya relativisme gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita ada membahas tentang prinsip etika bisnis Islam. Apa saja sih prinsip etika bisnis Islam? Kenapa juga kita harus ada prinsip ini gitu. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah hal terpenting di dalam seorang untuk melakukan bisnis. Kenapa? Karena ketika seorang melakukan sesuatu itu, dia harus dibarengi dengan iman yang kuat dan kokoh. Yang dia itu harus mempercayai bahwa setiap gerak-geriknya itu diawasi oleh Allah gitu. Kemudian ada namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini maksudnya adalah harus dia mempunyai bisa menyeimbangkan ketika dia bisnis, menyeimbangkan antara dunia, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Jangan ketika dia bisnis, jadinya dia lupa misalnya menjadi meninggalkan sholat dan sebagainya. Jadi dia harus seimbang antara dunia dan juga antara akhirat. Selain itu juga ada namanya tanggung jawab. Nah, ketika kita mulai bisnis, prinsip yang harus kita pegang juga adalah tanggung jawab. Misalnya ketika kita berjanji, misalnya kita udah janjian nih sama klien gitu, kita janjian jam 1. Nah, maka kita harus bisa tanggung jawab dengan janji kita. Kita harus bisa datang jam 1 gitu. Selain itu juga ada namanya kehendak bebas. Nah, di sini juga hampir sama dengan etika bisnis tadi, yaitu yang etika bisnis konvensional ada namanya kehendak bebas juga. Nah, di sini juga kalau di dalam Islam dibebaskan kita membuat usaha apa, kita ingin bergerak di bidang apa dan sebagainya. Kemudian ada namanya yang kelima adalah kemurahan hati. Nah, ketika kita berdagang, kita tidak boleh yang ada namanya kebakilan atau bisa dibilang pelit gitu ya kalau zaman sekarang. Karena kalau pelit juga itu tidak akan membawa keberkahan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kita berdagang nih, kita berdagang dagangan kita nggak habis. Nah, bisa nih kita mempunyai ide dengan kita sedekahkan. Insya Allah apa yang kita sedekahkan akan Allah ganti berlipat ganda gitu. Selain itu mungkin ketika kita rajin bersedekah, Allah akan memberikan kelancaran bagi rezeki kita gitu. Selain itu juga ada namanya kita harus memperhatikan prinsip yang kita pegang adalah halal dan haram. Ini juga sangat penting di dalam kita membuat bisnis. Kenapa itu sangat penting? Nih misalnya kita ingin membuat bisnis, tapi kita tidak memperdulikan halal dan haram. Kita terobos aja semuanya. Itu tidak akan membawa keberkahan. Contohnya kita bikin bisnis yang zaman sekarang itu misalnya diskotik gitu. Itu adalah sesuatu yang haram di dalamnya. Mulai dari pergaulannya yang di dalamnya tidak sesuai dengan norma Islam, minuman yang di dalamnya adalah minuman yang memabukkan, yang ketika di dalamnya mungkin ada aktivitas misalnya penjualan narkoba dan sebagainya. Maka hal itu kita berpikir untuk membuka bisnis diskotik itu tidak sangat dianjurkan di dalam Islam, karena di dalamnya itu banyak hal-hal yang haram, banyak hal-hal yang dilanggar gitu. Selain itu juga kita harus memperhatikan sesuatu yang halal. Maksudnya halal di sini adalah bisnis yang kita lakukan itu adalah mulai dari misalnya apa yang bahan kita gunakan, dari hal kita mendapatkan, dari kita pendistribusinya itu adalah dengan cara yang baik, yang sesuai dengan prinsip hukum Islam sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya etika di dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Kenapa sih di dalam konsumsi, di dalam produksi, di dalam distribusi harus ada etikanya? Karena sangat penting untuk kita menjadi pembisnis, kita mengetahui dari semua etika kegiatan yang kita akan lakukan. Yang pertama dari konsumsi. Nah, dari konsumsi ini sendiri kita harus mempunyai beberapa etika yang harus kita pegang. Yang pertama, kita tidak boleh pemborosan.
yang dimana di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sikap boros adalah teman setan. Emang kita mau kita menjadi teman setan? Kan enggak gitu. Selain itu juga kita membeli atau yang kita konsumsi itu adalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan itu adalah hawa nafsu yang kita bisa berusaha untuk menahannya. Kemudian yang ketiga, kita mengkonsumsi itu tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, begitu. Nah, kemudian juga di dalam kita berkonsumsi itu kita harus memperhatikan apa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena sesuatu yang baik akan membuat hati kita menjadi bersih. Sesuatu yang kita konsumsi tidak baik maka akan menjadikan hati itu menjadi kotor. Misalnya ketika kita mengkonsumsi yang tidak baik, misalnya dari hasil curian, maka hati kita itu kayak kotor, bakalan suka bermaksiat misalnya. Tapi ketika kita mengkonsumsi dari makanan yang halal, hati kita akan bersih dan akan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga namanya etika dalam produksi. Loh, dalam produksi juga ada etikanya ya? Ada. Nah, etika di dalam produksi itu yang pertama, kita harus mempunyai sikap profesionalisme atau kita mempunyai skill di dalam bidang itu untuk kita memproduksi misalnya suatu barang. Kalau kita memproduksi suatu barang tidak mempunyai skill, maka barang yang kita hasilkan itu tidak maksimal atau bisa dibilang tidak memuaskan konsumen. Jadi kita harus mempunyai skill yang dimana kita dapat memproduksi barang itu dengan cara yang terbaik, dengan nanti hasil yang terbaik gitu. Selain itu juga kita ketika produksi itu harus mempunyai sikap disiplin. Disiplin itu penting banget sih kalau kita ingin berbisnis. Nah, di dalam produksi mempunyai disiplin maksudnya ketika kita bisnis kita harus mempunyai misalnya kan di dalam produksi itu kita harus mengetahui jumlah takarannya. Nah, dari maksudnya disiplin ini tuh kita harus menempatkan misalnya waktu ini dipasangi jam segini, waktu ini misalnya dibuka jam segini. Jadi di dalam produksi itu kita harus mempunyai sikap disiplin yang akan membawa kepada kebaikan dari hasil yang akan kita produksi itu. Selain itu juga ada namanya di dalam produksi itu kita harus merawat sumber daya alam atau tidak merusaknya. Sekarang ini banyak dari pembisnis yang tidak menghiraukan dari adanya memelihara sumber daya alam. Misalnya dari tambang ilegal dan lain sebagainya. Mereka tidak memperhatikan bagaimana mereka harus merawat sumber daya alam atau memeliharanya. Karena mereka tidak berpikir impact ke depannya. Mereka hanya memikirkan keuntungan, uang dan sebagainya. Selain itu juga kita harus memperhatikan ketika kita memproduksi itu kita harus memperhatikan yang ada namanya bahan yang kita buat itu adalah bahan yang halal dan cara pendapatan yang halal. Karena sesuatu yang halal itu akan mendapatkan atau mendatangkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan itu. Selain itu juga ada juga ternyata di dalam distribusi itu etikanya. Apa sih etika di dalam distribusi? Yang pertama adalah kebebasan. Kita boleh mengambil barang itu misalnya langsung dari pabriknya dengan sebanyak apapun, tapi kita harus dibekali dengan juga selain kebebasan itu adalah namanya sikap keadilan yang kedua. Nah, jadi di antara kebebasan dan keadilan itu harus ada yang namanya juga keseimbangan di antara keduanya. Misalnya banyak kasus nih di dalam distribusi tentang gas LPG. Banyak orang yang misalnya ngambil dari misalnya tempat pusatnya itu dengan sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak mendistribusikan kepada masyarakat atau ditumpuk. Hal tersebut sangat dilarang
karena hal tersebut merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kesulitan gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas tentang praktek bisnis yang dibolehkan. Apa saja sih bisnis yang dibolehkan di dalam Islam itu sendiri? Yang pertama, sebelum kita membahas itu kita akan membahas tentang anjuran berbisnis. Ternyata di dalam Islam itu sendiri kita dianjurkan untuk berbisnis dengan mempunyai beberapa tujuan di dalam berbisnis itu. Yang pertama, karena di dalam berbisnis itu bisa sebagai sarana dakwah. Nah, ketika Rasulullah berdagang, beliau juga berdagang itu sambil menyebarkan Islam, teman-teman. Jadi di zaman sekarang kita bisa menggunakan media berdagang kita misalnya juga untuk berdakwah gitu. Selain itu juga anjuran berbisnis ini digunakan atau bermanfaat untuk membantu sesama. Ketika kita memulai berbisnis, kita bisa membuka peluang pekerjaan yang dimana dapat membantu masyarakat di dalam perekonomian mereka juga. Kemudian yang ketiga, dengan berbisnis kita mempunyai penghasilan sendiri. Senang gak sih ketika kita mempunyai penghasilan sendiri? Pastinya tuh kayak kayak gunain uangnya ketika kita dapat uang itu dari hasil sendiri tuh kayak seneng banget, kayak oh ya ampun, pokoknya kita bisa beli apa yang kita inginkan dengan uang kita tuh kayak rasanya beda gitu. Vibesnya tuh kayak puasnya itu puas yang wah masya Allah, aku bisa ngasilin uang sendiri, aku bisa beli barang ini dengan uang aku sendiri gitu. Kemudian kenapa alasan kita dianjurkan untuk berbisnis? Karena ini adalah sunnah dari Rasulullah sendiri kan seorang pedagang. Nah, dari itu juga maka umatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad juga dianjurkan untuk kita berbisnis atau berdagang juga. Nah, kriteria yang dibolehkan di dalam bisnis itu apa aja sih? Atau bidang apa saja yang diperbolehkan? Banyak bidang, tetapi di dalam Islam secara garis besarnya yang diperbolehkan itu misalnya yang pertama ada perdagangan. Nah, perdagangan ini harus juga tadi dibekali dengan etika-etika Islam itu sendiri agar perdagangan yang kita atau bisnis yang kita lakukan dalam misalnya bidang perdagangan itu membawa keberkahan. Misalnya kita berdagang zaman sekarang itu lagi musimnya bisnis misalnya jus mangga yang ada topping keju dan topping berbagai macam gitu. Nah, itu juga tuh kita harus misalnya memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen kita juga. Kemudian selain itu dari perdagangan ada juga pertanian. Nah, pertanian ini juga sangat dianjurkan di dalam Islam ketika kita ingin berbisnis. Kenapa? Karena ketika kita membuka pertanian juga kita itu bisa memberikan atau mensuplai hasil tani kita itu untuk masyarakat. Untuk misalnya kita niatkan juga selain untuk mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya kita pertanian dalam bidang beras, misalnya dengan beras tersebut dapat dari hasil pertanian itu kita dapat sedekahkan untuk masyarakat. Selain itu juga industri. Nah, industri ini sendiri juga dianjurkan karena industri ini kan pasti membutuhkan pekerja yang banyak. Nah, dari industri ini bisa kita ambil dari masyarakat sehingga masyarakat sendiri itu dapat memenuhi atau dapat bekerja di bagian industri yang kita buat. Misalnya kita ambil contoh, ada di tempat saya sebuah pabrik pembuatan kertas yang dimana pekerjanya itu diambil dari masyarakat pribumi. Nah, jadi kalau industri itu sangat membantu juga dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kalau tadi ada praktek bisnis yang dibolehkan, ternyata di dalam Islam juga ada praktek bisnis yang tidak dibolehkan. Apa saja sih itu? Nah, yang pertama praktek bisnis yang di dalamnya ada riba.
banyak banget sekarang bisnisnya itu di dalamnya ada ribanya. Kenapa sih? Karena riba sendiri itu membawa keuntungan yang besar, tetapi itu kesenangan sesaat di dunia gitu. Contohnya juga banyak bisnis yang dilarang adalah misalnya koperasi konvensional. Itu kan termasuk atau usaha kredit uang. Mereka itu ribanya itu atau keuntungan ribanya itu besar banget, yang bahkan mencekik masyarakat yang mereka membutuhkan uang, tetapi pada akhirnya tuh mereka akan kesulitan membayarnya karena besarnya bunga yang mereka tetapkan di dalam peminjaman tersebut. Selain itu juga ada namanya yang dilarang, ada gharar. Nah, dalam berbisnis juga tidak boleh kita ini di dalamnya tergharar atau ketidakpastian. Misalnya juga di dalam Islam itu kita harus membuat bisnis yang dimana misalnya barang kita jelas, nanti misalnya apa yang kita dapat juga jelas gitu. Kemudian dalam Islam tidak boleh misalnya kita mencontoh kita ingin bisnis minuman misalnya tua, atau yang sekarang banyak merebak adalah perdagangan narkoba. Bahkan narkoba sendiri itu sudah merebak di seluruh dunia, yang mungkin agak sedikit sulit untuk dihilangkan, karena kita tahu sendiri di dalam perdagangan narkoba itu keuntungan yang mereka dapat itu sangat besar, tapi sangat berbahaya ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian ada juga di dalam bisnis Islam itu zaman sekarang itu ada namanya perdagangan manusia, teman-teman. Kebayang gak sih orang memperjualbelikan? Misalnya saya mendapatkan sebuah berita yang dimana ketika ada masyarakat Indonesia ditawarkan untuk menjadi seorang TKI atau tenaga kerja Indonesia. Ternyata apa? Mereka dibawa ke suatu misal daerah negara Thailand, ternyata mereka dijual itu diambil organnya, tetapi akhirnya ketahuan sama pihak Indonesianya, diselidiki lagi, ternyata mereka beroperasi sebagai perdagangan orang. Selain itu juga ada yang namanya juga perdagangan perempuan dan bayi. Kebayang gak sih? Maksudnya masih banyak bisnis yang kita bisa lakukan yang halal, tapi kenapa mereka memilih yang haram? Mungkin karena mereka terlena dengan hasil yang besar atau keuntungan yang besar tersebut. Tetapi kita sendiri harus mempunyai prinsip yang kita pegang ketika berbisnis, sehingga bisnis yang kita lakukan itu adalah bisnis yang berkah dan bisnis yang diridhoi Allah. Nah, selain itu juga teman-teman, sebelum kita menutup dari sesi video ini, alangkah baiknya untuk kita dari sekarang mempunyai mindset bahwa kita bisa menjadi seorang pembisnis dengan mempunyai pembisnis yang akhlakul karimah, jujur, bertanggung jawab, dan bisnis yang kita lakukan itu dapat membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Bukan hanya berbisnis untuk mendapatkan keuntungan kesenangan duniawi, kita pikirkan bisnis yang kita lakukan untuk mendapatkan dari kebahagiaan di akhirat juga. Selain itu juga semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa mendapatkan insight yang diambil, sehingga dapat kita untuk sama-sama belajar untuk bisa menjadi seorang pembisnis yang diridhoi Allah. Terima kasih teman-teman. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe di bawah ini. Oke.